Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi Nadia, wabarakatuh. Mas Eka, dan seluruh rekan-rekan Supergen yang luar biasa. Saya ucapkan walaupun sudah berbuka puasa, mungkin apa ya, selamat menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa Ramadan bagi yang teman-teman yang menjalankan mendapatkan kelancaran dan rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Materi pada hari ini memang kemarin ada ditanya saya kira-kira yang bekal untuk teman-teman kira-kira supaya lebih efektif dalam, terutama ini karena juga materinya ada beberapa pilihan. Nah, kita fokus ke hari ini untuk ke sales. Nah, prolognya mungkin kayak gini. Di dalam hukum Pareto itu apa namanya? Ada sebuah hukum di mana kayak gini istilahnya tuh, teori mengatakan bahwa 80% omset kita, potensi omset kita itu ternyata setelah dilakukan penelitian terbanyak dihasilkan oleh hanya 20% dari pelanggan kita. Dan kebalikannya 20% omset kita itu ternyata mayoritas diberikan oleh 80% pelanggan kita. Jadi sebaliknya gitu. Nah, dari sisi ini kita lihat berarti apa namanya, banyak banget kontribusi pelanggan, kontribusi omset itu ternyata disumbang oleh yang pelanggan yang jumlahnya nggak banyak. Nah, jumlah pelanggannya nggak banyak tapi menghasilkan banyak banget omset bagi teman-teman. Nah, pernah nggak teman-teman sales mungkin pernah mengalami saya mau beli produknya, ini rencananya saya mau beli nanti total 5.000 unit kalau deal. Terus namanya kita sebagai sales, apalagi teman-teman yang baru dan mungkin ngebayangin target, wah saya tertarik banget deh, ini mau order 5.000 nih kalau jadi, dengan segala PHP-nya mungkin akhirnya kita bela-belain dengan sumber daya yang luar biasa, waktu, tenaga dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dia trial cuma 1 unit. Dia minta harga spesial, apa namanya, penawaran bolak-balik, menghabiskan waktu banyak banget, ternyata ujung-ujungnya cuma 1 unit. Sementara ada sebenarnya orang yang nggak terlalu cerewet dan beli sebenarnya ke teman-teman, mungkin juga kurang begitu nawar, tapi karena dia itu orangnya pendiam, ya udah habis transaksi ya udah kita nggak terlalu follow up gitu loh. Nah, fakta-fakta seperti ini sebenarnya akhirnya kita sebagai sales itu karena rutinitas tidak mengklaster atau mendefinisikan customer, kita berikan porsi waktu kita yang sama, porsi dan tenaga waktu kita yang sama, sehingga kita sering lupa pada customer yang sebenarnya bisa menambah omset kita lebih banyak, tapi kita fokus pada orang yang sudah memberi janji surga PHP, sehingga waktu kita yang harusnya maintenance customer yang jumlahnya dikit tapi menghasilkan banyak tadi akhirnya tidak terfokuskan ke situ. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Oke, siap. Berarti intinya materi malam ini tuh untuk mengefisiensikan gitu kali ya Pak, untuk mengatur energi yang tepat untuk menangani customer yang sebenarnya berpotensi menyumbang omset banyak gitu kan ya Pak maksudnya ya. Iya, Jadi betul. tenaga Jadi kita nggak tercecer gitu maksudnya, nggak betul, terbuang sia-sia. sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita mendefinisikan customer plus ciri-cirinya, seperti apa mengenalinya, dan juga memanage waktu dan tenaga kita agar kita tidak apa ya, kita bisa berlaku adil gitu loh. Orang yang memang layak memberikan kita sebuah kontribusi besar harusnya juga mendapatkan perhatian yang lebih bagus gitu. Mereka mungkin nggak terlalu nuntut sehingga mungkin kelupaan dengan yang tiap hari nuntut terus, Mas ini gimana nih, saya mau kayak gini dan sebagainya, terlalu banyak menyita waktu tapi ternyata nggak ada ordernya gitu ya.
Oke. Nah, Berarti itu mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, Pak. Berarti sebelum kita lebih jauh untuk bicara bagaimana atau how-nya men-treat customer ini, kita perlu tahu dulu what-nya ini gimana sih customer-customer ini nih, tipenya tipe yang seperti apa gitu kali ya, Pak ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, oke, Pak. Kalau gitu berarti tipenya ada berapa, Pak? Kalau saya cari di internet sih ini ada beberapa sih sebenarnya. Kalau saya ada ternyata ada A, B, C, D itu ya, Pak. Itu mungkin salah apa namanya Iya, singkatan gitu kali ya, Pak ya? jadi itu sebuah singkatan sebenarnya. Saya Hmm. share ya sebentar ya. Oh ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Grade your customer. Nah, ini tadi saya jelaskan kan. Di situ ada 80% ya, penjualan itu ternyata datang dari 20% pelanggan dan juga sebaliknya. Nah, jadi ini A, B, C, D, E. Sorry, sampai D aja. A, B, C, D. A itu kalau digambarkan itu bahasa Inggrisnya awesome ya. Apa? Gimana? Spellnya gimana? Awesome, iya. Awesome. Awesome sama. Ya betul-betul. Apa nih? Awesome. Luar biasa gitu ya. Luar biasa, ya betul. Luar biasa gitu sih, Pak. Luar biasa. Nah, apa namanya? Jadi apa sih ciri-cirinya yang customer A ini tadi? Ya, ciri-cirinya ini rata-rata ini teman-teman bisa melihat ya, ini membeli secara reguler. Mungkin kalau dia utang itu nggak perlu ditagih, dia sudah bayar gitu ya. Atau setidak-tidaknya kalaupun ditagih hari ini langsung hari ini ditransfer gitu. Kooperatif artinya itu sangat welcome banget, dan dia juga memahami kita, apa ya, mengertilah, oh ini kayak ini, ya udah deh saya terima. Dan ketika kita suggest dia juga welcome gitu, suggest Pak ini aja, dia lebih gampang diarahkan. Terus nah yang paling penting tuh dia akan memberi banyak prospek, maksudnya tuh ketika dia puas dan kita kayaknya kakak saya butuh juga deh, coba nanti kakak saya rekomen, dia akan banyak memberi sumber referensi. Nah ini justru disinilah titik di mana kita akan mendapatkan banyak asupan gitu ya, maksudnya itu karena kalau orang ini sebenarnya orang ini sangat welcome banget sehingga dia menjadi sumber referensi untuk order-order kayak apa namanya tuh MLM, marketing lewat mulut. Jadi akan mendapatkan banyak juga prospek-prospek dari orang ini gitu, dari customer ini. Ingat, orang dengan tipe A akan mencari teman yang similarly atau mirip-mirip dengan tipenya dia. Orang tipe B dia juga akan mencari teman-teman atau circle-nya dia juga tipenya hampir sejenis gitu. Jadi bayangkan kalau orang yang kualitinya A tadi, teman-temannya juga quality A, otomatis Anda akan mendapatkan banyak potensi. Tapi orang yang tipe mungkin nanti D ya, nanti belum kita bahas tipe D, itu dead, dari kata dead ya. Jadi waduh istilahnya itu zong atau PHP gitu ya, Pak. yang paling jelek banget lah istilahnya, amsyong gitu. Jadi kalau orang bilang tuh kartu mati gitu ya, udah cerewet bahkan nuntutnya macam-macam gitu. Pasti circle-nya juga sejenis, sehingga bayangkan kalau dia kasih referensi kita berarti kasih masalah gitu loh. Maksudnya itu kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Nah, jadi ini tipe A, tipe B, tipe yang di bawahnya gitu ya, tipe di bawahnya. Jadi itu basically good. Secara umum B itu ya rata-rata lah, baik lah. Jadi itu tadi yang tipe B komunikasinya juga bagus, tapi ya biasa-biasa aja. Tapi dia mengharapkan lebih daripada yang dia bayar, gitu ya. Kalau tipe B. Nah, jadi nah ini tipe C. Tipe C tadi tipenya can deal with. Jadi susah untuk deal, jadi butuh usaha luar biasa. Kadang-kadang kita mengorbankan, bahkan kadang-kadang udah deh komisi dia daripada nggak dapat, nombok aja deh gitu. Jangan naik, ada papi merah.
Kalau tipe D sebaiknya dihindarin. Jadi ini ya tadi D itu sebisa mungkin susah gitu loh. Nah itu bayarnya kadang-kadang malah macet, malah kadang-kadang mungkin ya macet gitu ya. Oke. Itu kurang lebihnya gambarannya. Kalau yang saya tangkap tadi, yang awesome sama yang basically good ini, menurut yang kalau yang saya tangkap gitu ya Pak, apa namanya, sebenarnya sama-sama bagus, komunikasinya bagus, tapi perbedaannya hanya di yang B ini menawarkan yang lebih. Jadi intinya kayak masih ada proses tawar-menawar gitu Pak, atau gimana? Ya artinya Maksudnya gimana dia tuh? kalau misalnya apa ya, kalau A itu benar-benar gini loh, yang ekstrimnya tuh udah deh nurut aja deh, yang penting kualitasnya bagus gitu loh. Jadi kalau gitu, kalau B itu ada tambahannya nggak sih? Ini boleh nggak apa namanya, nanti dapat dispensasi apa, dapat ini apa. Jadi nuntutnya dia kalau bisa dapat lebih banyak ya beli juga, sebenarnya beli juga. Tapi kalau bisa dapatnya banyak banget gitu, minta tempo, minta bonus, minta apa lagi gitu ya. Servisnya Oh. lifetime gitu. Kalau bisa Hmm. ditelepon malam ya bisa. Pokoknya mendapatkan spesial ya, tuntutan. Jadi kan sebenarnya banyak juga, yang ini banyak juga normal orangnya nawar gitu ya, nawar. Tapi ya apa namanya, tetap beli gitu. Tapi mungkin prosesnya agak lebih rumit gitu. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya sih apa namanya masih tetap berpotensi untuk beli di kita, cuman memang prosesnya tidak semudah Ya, menangani customer yang di grade A gitu ya, Pak ya. makan waktu lah, makan waktu apa namanya? Butuh effort. Jadi ya untuk mengedilkan tuh masih butuh effort gitu loh. Kalau yang C itu butuh effortnya double lagi dibandingkan yang B Hmm. gitu. Ya ada kemungkinannya tetap beli, tapi kecil yang tipe C. Sedangkan D itu hampir boleh dibilang tuh apa namanya, sudah kalau bisa dihindari nih gitu, karena akan buang-buang waktu. Kalaupun harus beli itu kemungkinan akan diretur dan lain sebagainya, sehingga akhirnya makan energi teman-teman gitu loh. Oh, oke, kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya yang grade B ini udah sebenarnya masih apa namanya ada kemungkinan untuk beli di kita gitu kan ya, walaupun memang apa namanya harapannya masih dikasih bonus banyak dan lain, tapi kalau grade C ini mungkin apa namanya 50-50 gitu ya Pak, masih ngambang sebenarnya mau beli di kita apa Sebenarnya enggak kayak gitu. mayoritas mungkin mayoritas itu kalau tadi kan 80%, Mm-mm. 80% pelanggan teman-teman itu memberi kontribusi. Nah, 80%-nya itu mungkin mayoritas tipe B sebenarnya kalau sudah jadi pelanggan gitu. Mayoritas tipe B. Jadi kebanyakan wajarnya pelanggan-pelanggan Anda itu wajar yang normal. Tapi sebenarnya kalau mau dipilah-pilah dari total pelanggan itu ada pasti tipe A. Cuma biasanya orangnya karena nggak cerewet, nggak terlalu ini, terlupakan gitu. Oh, iya. Karena Kurang lebihnya karena itu. karena mungkin bagi kita udah deal ya, berarti udah gitu ya, kita kurang terus habis itu ngejar yang lainnya gitu, kurang Biasanya gini, Mbak memaksimalkan Nadia, gitu. tipe A ini kan begitu sudah transaksi ya udah dia nggak terlalu nuntut banyak. Nah, Hmm. karena nggak terlalu nuntut banyak, yang ada di benak kita, yang ada di telepon kita, yang sering kontak-kontak tuh tipe B atau mungkin tipe C gitu. Sehingga kita itu seolah-olah tuh isinya pelanggan tuh ya ini terus gitu. Tapi karena energi kita terbuang banyak di tipe B dengan C, kita lupa untuk memberi service excellent ke tipe A, sehingga tipe A tadi ya belinya mungkin nggak akan banyak waktunya, sehingga mungkin kita nggak capai target. Karena sebenarnya kalau kita maintenance tipe A dengan bagus, itu sebenarnya bisa jadi tadi 80% omset kita ditopang oleh tipe A gitu loh. Hmm. Mungkin pernah ada satu cerita teman-teman, saya ini target saya 100% Pak capai, tapi ternyata 60% lebih atau 70% lebih itu ada satu customer tok. Iya, terjadi misalnya. Atau bahkan 80% dari total omset itu ditopang oleh 2 customer gitu loh. Tapi sehari-hari itu yang apa namanya 20% tadi itu banyak banget dan seolah-olah buat kita pusing juga gitu. Nah, kayak gini, kayak gitu contohnya. Oke, oke. Jadi ya memang karena ini ya proses deal yang sangat mudah, jadinya sayang sekali malah terlupakan gitu kan ya Pak ya. Kalau Iya, yang A ini gitu. iya betul. Oke. Kalau misalnya nih Pak,
apa namanya, gimana sih Pak cara mengidentifikasi gitu kali ya Pak ya, yang tipe B sama tipe sorry maksudnya kalau dalam keseharian gitu Pak, maksudnya yang antara B sama C ini kan kayaknya tipis-tipis gitu Pak. Nah, gimana sih Pak cara membedakannya gitu? Sebenarnya gini, tipe B itu sebenarnya welcome juga. Cuma ya dia menuntut gitu, wajar ya. Istilah itu eh, kalau diarahkan sebenarnya mau, tapi dia maunya tuh kalau bisa dapat lebih gitu loh. Kalau tipe A tadi kan nggak terlalu nuntut, dia manut aja gitu. Kalau tipe B kan dia masih menuntut kalau bisa dapat bonus ya dapat bonus. Kalau tipe A mungkin kalau kita nggak kita kasih dia ya nggak minta gitu. Ada bonus nggak gitu. Nah, kalau tipe C ini susah. Artinya gini, kalau tipe C itu ya benar-benar kalau kita hubungin untuk jalin komunikasi dia cenderung tertutup gitu. Dan apa namanya? Kalau ada sesuatu dia cenderung ini apa namanya? Banyak komplain. Jadi kalau blame you for their mistakes. Jadi isinya banyak komplain gitu ya. Dan profitnya kecil. Jadi kalau harga itu kalau bisa tipe C itu kalau tipe B tadi kan dia tidak sensitif di harga, dia berharap dapat lebihan gitu, dapat bonus, dapat nilai tambah yang lebih misalnya, atau dikasih bonus apa namanya kunjungan ya, atau training ya free ya dan lain sebagainya. Sementara kalau tipe C dia apa namanya menawar kalau sebisa mungkin kalau perlu makan komisinya sales, yang penting harganya murah, dia deal is okay gitu loh. Jadi bedanya di situ antara tipe B dengan tipe C. C ini benar-benar marginnya kecil banget, bahkan dia bisa tega katakanlah walaupun tahu dimanapun nggak ada itu dia bilang loh saya bisa loh dapat harga di sana lebih murah walaupun dia agak ngibul dikit gitu. Berarti memang apa ya, benar-benar menginginkan harga juga dipermasalahkan seperti itu ya Pak, kalau Iya yang tipe C. pastinya dia akan mempermasalahkan harga dan dia cenderung hanya ya udah transaksional, orang bilang tuh transaksional. Hmm, oke. Terus kemudian kalau misalnya yang debt nih Pak, nah tadi sebenarnya belum dijelaskan rinci, jadi saya juga kurang tahu nih Pak. Kalau yang debt ini gimana Pak? Date itu ya sebenarnya dihindarin. Jadi boleh dibilang itu apa ya? Kalau date namanya date kan ya. Jadi apa namanya? Ada orang bilang tuh apes gitu ya. Customer membuat apes gitu. Jadi ya kemungkinan kalau pun dipaksakan banget untuk deal, kemungkinan tuh belakangnya tuh banyak masalah. Entah itu di retur, entah itu dia mengadi-ngadi gitu ya istilahnya. Akhirnya itu teman-teman banyak terkuras gitu ngurusin orderannya si D gitu. Jadi kalaupun dipaksakan gitu ya, jadi bukan jodohnya ya istilahnya tuh. Kalau dipaksakan akan berakhir kurang bagus, mungkin gitu sih Mbak Nadia. Atau mungkin di tengah perjalanan tiba-tiba kita cuman follow up, tiba-tiba di blok gitu ya Pak. Itu kan berarti termasuk yang grade D gitu Yang kan ya ghosting Pak. gitu ya. Ya Iya intinya betul. eh, mendingan kalau kita sudah apa ya bisa menginisialisasi tipe D itu mendingan dihindarin deh Karena gitu. akan ini ya, apa namanya, membuang energi kita gitu kali Membuang ya Pak energi ya. dan kalaupun dipaksakan ya pastinya Akan tadi membuat masalah. akan menjadi masalah dan menguras energi sehingga kita kehilangan potensi untuk apa namanya order yang lebih banyak gitu. Misalnya dari target itu akhirnya order kita waduh ini kayaknya sudah tanggal 25 tapi ordernya masih dikit gitu karena kita terkuras banyak waktu kita berhari-hari hanya untuk ngeladenin tipe-tipe yang grade-nya rendah tadi gitu loh. Oke, siap 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 Pak. Ini udah ada pertanyaan nih Pak, atau mungkin Monggo. atau oke, langsung saya bacakan kali ya Pak. Berarti buat rekan-rekan yang mau bertanya bisa silakan langsung di chat atau open mic gitu ya. Nanti akan saya jawab juga atau saya sampaikan di tengah-tengah pemberian materi seperti itu. Nah, ini pertanyaan pertama dari Mas Eka MKO Pak. Nah, Pak Benny izin bertanya, jika mendapatkan customer yang tipe C dan D, bagaimana cara maintenance-nya Pak agar mereka bisa terus mendatangkan omset seperti itu, atau sebaliknya seperti apa gitu Pak katanya. Oke. Thanks pertanyaannya Mas Eka. Jadi gini, apakah kita
istilahnya tuh, lo orang mau beli masa ditolak, Pak, Pak jangan beli ke saya, Pak. Maaf saya nggak jualan, kan nggak mungkin juga. Kita tahu dia ini cerewet banget, tapi akhirnya apa ya, akhirnya beli juga gitu. Dan kita punya pengalaman orangnya tawar terus, akhirnya ya udah dah deal gitu ya. Nah, ternyata di teori tadi disebutkan kalaupun kita mendapatkan itu ya diladenin aja gitu, diladenin dengan standar. Jadi istilahnya dengan standar. Jadi tidak perlu akhirnya ketika dia komplain ya lakukan dengan standar gitu ya. Jadi jangan takut ketika dia ngancam, katakanlah aku nanti kalau ini saya nggak order loh. Itu biasa, dia perilakunya dia suka ngancam, dia suka ngancam batalin atau nanti saya viralkan loh dan lain sebagainya, sehingga kita sudah takut, akhirnya kita harusnya bisa mendapatkan peluang-peluang lain, akhirnya nggak kita manfaatkan. Jadi tetap lakukan dengan standar aja gitu. Jadi nothing spesial, karena kalau Anda lakukan spesial, dia akan berusaha mendapatkan lebih lagi. Oh, ini bisa dimanfaatin nih, kayaknya bisa dikerjain nih, sales nih. Wah, di ini lagi, akhirnya terus dan akhirnya ya buang energi banget gitu. Padahal ternyata ujung-ujungnya ordernya dikit aja gitu. Karena memang ujungnya dikit gitu. Oke, Pak. Berarti intinya tetap apa namanya diladeni, tetapi dengan standar gitu ya, Pak. Tidak diprioritaskan gitu kan ya, tapi Iya, not priority. Oke. Gimana Mas Eka? Oh ini, terima kasih Pak Bini udah terjawab ya berarti ya. Oke, ada lagi Pak dari Mas Septian nih dari Semarang. Izin bertanya Pak. Nah, tipe customer ABCD ini ada hubungannya nggak Pak dengan sifat-sifat manusia seperti yang koleris atau sifat kepribadian gitu Pak? Koleris, sanguinis dan sebagainya. Tuh, dari Mas Septian Pak. Sebenarnya sih nggak ada sih. Kalau kita bilang itu sama juga dengan Pak, ini tipe ini ada juga nggak sih relatednya dengan suku gitu ya misalnya, atau wah kalau orang yang cenderung sukunya agak keras gitu, wah ini banyak nanti jangan-jangan tipe D gitu. Ternyata enggak juga ya. Cuma kan kadang-kadang kita itu apa namanya, istilahnya mungkin wah kalau orang itu tipe steady gitu ya, misalnya steady atau pragmatis, cenderungnya orangnya sih sabar sih Pak. Cenderungnya enggak juga. Apakah tipe steady itu artinya kalaupun misalnya ada tipe koleris yang sifatnya dominan, kalau dia beli ya, kalau dia kategori A itu ada juga tipe koleris yang mungkin istilahnya walaupun dia orangnya keras to the point, mungkin pembawaannya aja dia pembawaannya. Jadi sebenarnya ada lagi, ini beda ya. Ini grading customer. Kalau ada saya juga ada teori lagi, apa ada materi 13 tipe customer, ada 13 tipe customer. Nah, nanti mungkin next time kita bisa kupas 13 tipe customer. Nah, di salah satunya misalnya customer yang happy, customer yang enggak gitu. Apapun karakter orang, mungkin bisa jadi dia punya apa ya? Punya karakter gitu, punya karakter atau makanya kalau kita bilang tuh gini, di bank ya teman-teman mungkin sedikit tambahan ya, di bank itu untuk memberikan sebuah kredit gitu ya, kita harus memperhatikan beberapa karakter, beberapa kriteria. Nah, salah satunya misalnya karakter, kapital, apa namanya, istilahnya itu kolateral, jaminan, ada lagi capacity. Nah, kita lihat dari situ berarti bank itu juga menilai gimana karakternya, gitu loh. Artinya karakter ini jadi salah satu pemberian bahwa ketika orang ini bisa dipercaya, orang ini lebih mudah, lebih kooperatif, berarti layak walaupun mungkin jaminannya kecil, gitu. Walaupun nilai jaminannya kecil, kita layak lah karena dia punya karakter, attitude yang bagus. Nah, demikian juga seperti grade A tadi. Grade A tadi tidak mengacu pada merefer pada apa namanya, karakter tertentu, karena sebenarnya tidak berarti mungkin yang tipenya pendiam seperti pragmatis atau steady yang sabar berarti kemungkinan pasti tipe A gitu ya. Gitu. Semua karakter mungkin bisa aja ada tipenya orangnya cerewet ngomong karena tipe sanguinis, ternyata ketika
pendekatannya teman-teman juga sebenarnya baik, ya dia akan order lebih banyak juga gitu. Ya gitu sih, sebenarnya tidak relevan. Jadi kalau ada kesamaan, kemiripan itu hanya kebetulan. Oh, oke. Berarti intinya nih kalau misalnya yang saya tangkap tadi, intinya berarti tidak selalu berhubungan ya Pak ya. Kalau misalnya berhubungan pun itu sebenarnya kebetulan gitu. Tapi Ya, memang tidak selalu kayak gitu karena memang pembawaan orang masing-masing gitu ya Pak ya. iya. Karena memang Kalau yang tadi kan berdasarkan based on biasanya bawaan lahir atau apa ya istilahnya itu lingkungan. Nah, sementara ini tuh kan lebih ke arah yang sifatnya itu apa ya kebiasaan orang di dalam apa yang tercermin dalam transaksi. Makanya kita mengklaster orang seperti itu. Jadi kalaupun ada tipe-tipe tertentu yang mungkin kelihatannya mengarah ke sana, itu sebenarnya lebih ke arah ya memang kebetulan aja gitu. Berarti ini berkaitan dengan ini Pak, apa namanya perilaku orang ketika bertransaksi gitu ya Pak, bukan keberminatan sama kita gitu Pak, atau dipengaruhi itu juga? Biasanya apa namanya secara umum. Jadi katakanlah tipe A tadi kalau dia enak dengan dia beli di mana aja sama gitu. Jadi bukan Gitu. lihat oh ini salesnya kebetulan masih baru. Dia emang orangnya enak gitu. Saya sendiri sebagai sales pengalaman selama 10 tahun lebih itu banyak banget punya customer yang apa ya istilahnya itu tipe A tadi, sehingga kalau dilihat itu omset dia itu ya benar di atas 60% lebih itu omset dia. Jadi kita tiap bulan itu sudah apa ya target itu udah banyak ketutup sama orang-orang ini gitu. Apalagi banyak juga nggak sering sering banget juga apa ya saya dapat dari Pak ini, saya dapat dari Bu ini nomor teleponnya, itu banyak banget dapat yang apa namanya order-order seperti itu karena memang kita ladenin dia dengan baik. Kalaupun dia nggak order, dia kasih referensi. Itu sering banget dan boleh dibilang terus-menerus tiap bulan ada terus mengalir dari kita meladenin tipe A dengan bagus. Oke, berarti kalau misalnya tipe A ini di-maintenance dengan baik, benar-benar akan sangat membawa omset gitu ya, Pak? Sangat. Sangat. Yang saya alamin setelah saya nyales itu lama, saya dan tahu pola ini, dengan meladenin hanya tipe A itu, ternyata tiap bulan tuh pasti ada order kagetan yang direferensikan oleh tipe A ini. Dan itu benar-benar saya alamin. Dan nilainya juga nggak main-main gitu. Sekali deal itu bisa 50% dari target terpenuhin gitu. Cuman memang ketika nanti kalau misalnya apa namanya karena tipe A ini tidak hanya karena sifat transaksi jadi nggak cuman ke kita kalau misalnya nanti ini dikait sama kompetitor nah jadi kita jadi kayak rugi banget gitu ya Pak, sayang sekali gitu. Biasanya karena relasinya bagus, sebenarnya tipe A ini jarang banget dia akan pindah. Dia engagement. Jadi artinya itu bahkan dia bisa menjadi seolah tuh agen kita, sales kita gitu. Kalau dia bagus itu dia jadi sales kita, dia fanatik untuk mempromosikan kita dengan taruhan reputasinya dia gitu. Berarti juga ada unsur setia gitu ya Pak ya di pasti. grade A ini. Customer A itu pasti banget. Kalau sampai dia kecewa itu berarti salesnya yang keterlaluan gitu. Karena emang udah demand dia nggak Karena minta sudah macam-macam excellent juga. banget. Itu excellent banget. Tadi kan awesome ya. Oke. Gimana Mas Septian udah terjawab ya? Ya, terima kasih Pak Beni. Oke. Thank you. Selanjutnya ada dari Pak Kori nih Pak. Tipe customer A ini, oh ya ini berarti yang barusan dibahas. Apakah bisa dibilang tipe customer A ini sama dengan customer loyal ya? Karena ada customer loyal yang jika di total omset yang dia sumbang itu tidak begitu besar juga. Apakah jika kondisinya seperti itu disebabkan karena kurang follow up gitu? Nah, ketika ada kurang follow up, rata-rata kurang follow up. Customer loyal itu kan memang banyak ya. Yang loyal nih, yang loyal excellent banget. Jadi artinya tuh kalaupun mungkin dia karena kebutuhan misalnya ada customer A enak banget, tapi tokonya kecil, bisa jadi dengan meladenin dia kita akan mendapatkan banyak referensi, gitu. Ini sering banget ya gitu ya. Jadi karena circle-nya customer A itu rata-rata ya orang-orang yang seperti itu juga gitu. Jadi salah satu potensinya mungkin gini, makanya saya pernah tanya, enak mana ada orang duitnya banyak, mungkin ya duitnya banyak apa namanya
tapi mungkin belum tertarik ke produk kita gitu loh. Belum tertarik ke produk kita dengan meladenin orang yang tertarik banget tapi duitnya nggak banyak gitu. Nah, kalau saya milih yang duitnya banyak walaupun belum tertarik. Nah, kita bisa lakukan pendekatan mungkin dia belum terbuka aja gitu. Jadi customer A itu tidak berarti pasti kalau ketemu langsung oh saya beli gitu, nggak langsung gitu. Jadi mungkin dia memang belum butuh gitu, tapi sebenarnya kalau dia butuh dia akan jadi customer A yang menghasilkan banget gitu. Jadi ini tolong dibedakin dan bukan berarti kalau customer A itu begitu melihat Anda langsung oh Mas saya order Mas, saya langsung transaksi, nggak seperti itu juga gitu. Jadi emang apa ya, pembawaan di awal itu tidak selalu menentukan gitu ya Pak. Emang harus ketika transaksinya mudah ya iya, cuman antusiasme di awal juga bukan berarti jaminan dia langsung customer A gitu ya Pak ya. Iya, artinya kan tadi kalau saya bilang itu siapa tahu memang dia belum butuh mesin kasir karena dia mikir mungkin masih pemahaman dia mindsetnya itu misalnya contoh kebetulan produknya mesin kasir itu dia pikirnya adalah kayaknya saya belum butuh deh kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika dia ternyata sudah dibukakan wawasan, oh ya butuh banget dan dia akan loyal banget ke kita. Orangnya memang tipikalnya bagus, akan merekomen ke tempat yang lain karena sudah berhasil bisa mendapatkan manfaat dari produk kita, dia akan sangat loyal banget. Jadi itu yang dimaksud ya. Oke Pak, berarti emang customer A ini di awal mungkin bisa jadi tidak terlalu antusias karena memang belum butuh gitu ya Pak. Emang harus ada belum effort terbuka salesnya lah, juga. belum terbuka apakah dia butuh produk kita atau enggak gitu. Dan juga harus ada effort salesnya juga untuk tetap memaintenance gitu ya Pak ya. Iya. Terus kemudian nih Pak, untuk Pak Kori udah terjawab Pak kira-kira? Iya, sudah terjawab Mbak Nadia. Terima kasih Pak Beni. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kori. Terus kemudian Pak ada pertanyaan juga dari Mbak Eni dari CSB Kota Surabaya Barat. Mau tanya gimana sih cara menyikapi dengan baik ketika ada customer yang udah tanya A sampai Z tapi akhirnya menghilang atau ghosting gitu Pak. Cara menyikapi yang baik ini seperti apa gitu. Mungkin nanti dari materi kita dari dulu itu kalau di collect nanti kita bisa buat bundling materi customer ghosting gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan di digital marketing seperti Mbak Nadia, Mas Eka nanti bisa lihat lagi tuh dijadiin klip video gimana caranya menghandle customer ghosting ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama, tapi nggak apa-apa. Kita memang harus merefresh terus agar selalu ingat lagi gitu ya. Nah, jadi di beberapa materi sebelumnya juga customer ghosting ini kan sering juga. Nah, oke, malam ini saya akan lihat refresh lagi karena namanya sales itu saya sendiri jadi sales sering error karena kita habis ketemu customer negatif gitu ya. Akhirnya diingetin lagi, oh iya, diingat lagi gitu. Jadi intinya gini, kalau customer ghosting itu kita lihat kronologinya dulu. Jadi kalau tanya A sampai Z apakah jadi di sini mungkin kita akan lihat juga banyak buying signal ya. Buying signal itu bagaimana menginisialisasi tipe-tipe customer agar kita juga tidak buang energi tadi. Jadi kita lihat makanya di role play kadang-kadang di role play itu penting kalau kita melihat kode-kode ya, istilahnya kalau kita anak-anak sekarang bilang kode keras ya. Ini customernya cuma tanya-tanya doang atau benar-benar serius atau seperti apa gitu ya. Nah, intinya ketika mereka ghosting ya jangan terpaku di situ. Kalau saya sebagai sales jangan terpaku di situ. Ya udah sebisa mungkin masukkan dia ke dalam istilahnya itu karena banyak yang perlu di maintenance gitu, perlu di Uber lagi ladenin customer lain. Nah kan kadang-kadang kita yang mau ghosting ini sih ada dua macam ya. Kalau maksudnya gini, kalau customernya tuh ghostingnya itu tidak meng-PHP mungkin Anda nggak pusing. Tapi kalau sudah tanya, saya mau order 100 gitu ya, udah dijawab karena Anda gembira banget mau order 100, begitu dia ghosting Anda pusing. Tapi kalau dia nggak mengasih PHP kan nggak pusing juga sebenarnya. Yang buat pusing itu kan sudah kelihatan di depan mata, katanya mau dapat project gede, sudah masuk forecast, ternyata hilang kan gitu loh. Itu yang buat kadang-kadang teman-teman sales kan pusing gitu.
Tapi kalau mungkin sering-sering tanya, dia tanya juga kayak gini, ternyata nggak memberi PHP, mungkin nggak terlalu juga sih biasanya. Nah, maksudnya itu karena kita udah buang energi, makanya dari sales funnel kita bisa memastikan. Jadi dari awal itu sebelum kita di-ghostingin, kita harus lebih cerdas untuk mengerti ini tipenya mana. Makanya ada beberapa pertanyaan, misalnya contohnya di sales funnel itu, Pak, rencananya di mana, lokasinya di mana, misalnya. Ini kebutuhan berapa. Ketika kita bisa tanyakan beberapa hal yang detail dan dia itu kelihatannya tuh ngawur, wah ini kayaknya nih cuma istilahnya itu abang-abang lambil hasilnya tuh ya ibarat kata tuh cuma awu-awu gitu loh, awu-awu atau basa-basi doang gitu, nggak bener-bener. Tapi kalau dia serius, dia sampai membuat kira-kira seperti ini loh Mbak anunya dan lain sebagainya. Jadi dia mau terbuka, open. Saya pikir dia serius banget lah. Jarang banget lah kalau orang itu akan open memberikan informasi. Jadi kalau kita banyak ditanya daripada kita banyak tanya, kita yang harusnya banyak tanya gitu. Jadi tanya balik, jawab pertanyaan dan pertanyaan. Jadi jangan sampai kita jawab pertanyaan banyak ternyata hilang. Tapi ketika kita tanya balik, ini dengan kita balas pertanyaan dan pertanyaan itu akan meminimalisasi customer ghosting. Nah, tapi kalau dia tanya terus, harusnya kita mendapatkan banyak informasi dari dia, sehingga teman-teman akan tahu kode kerasnya ini sebenarnya serius atau enggak gitu loh. Coba aja deh kalau Mas Eka mau di ghosting kan, ditanyain ternyata yang lagi ditaksir tuh enggak serius, enggak mau tanya rumahnya di mana, enggak mau tanya dan lain sebagainya, kan ini misteri nih, bener-bener serius enggak sih mau menjalin hubungan kan gitu kan. Gitu. Oke. Berarti intinya sebelum menetapkan atau mendefinisikan dia ini adalah customer ghosting, kita lebih dulu harus udah melakukan pencegahan ya Pak, yaitu dengan betul. Jadi untuk memfilter tipe-tipe customer ghosting itu banyak-banyaklah bertanya, karena sales itu bukan banyak ngomong, banyak bertanya, banyak menggali informasi gitu, sehingga itu meminimalisasi customer ghosting. Mungkin itu salah satu tips malam ini yang bisa dipraktekkan. Ya, itu salah satu tips. Jadi mungkin buat Mbak ini yang pertama, sebelum di ghosting pastikan udah aktif bertanya dulu gitu kan ya. Terus kemudian kalau yang saya tangkap, jadi emang kedepannya kalau misalnya memang betul karena emang ini customer yang ghosting, akhirnya kita identifikasikan itu sebagai customer ghosting. Biar nanti kalau misalnya kedepannya tanya-tanya lagi, kita nggak mengeluarkan effort yang secukupnya gitu kali ya Pak ya, atau biar effortnya tidak terbuang sia-sia seperti itu. Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Pak dari Pak Slamet gitu ya. Mungkin nggak ya Pak, customer tipe B menjadi tipe A, adakah langkah atau strategi yang bisa dilakukan? Nah ini unik nih Pak. Ini dari sisi kitanya bisa nggak mengupgrade gitu? Mungkin aja, tapi biasanya kemungkinan itu nggak terlalu gede lah. Jadi artinya itu biasanya memang karakter customer A itu memang orangnya ya kebanyakan gini loh. Saya banyak nemuin customer A itu sebagian orang kaya lama, atau kalaupun dia nggak terlalu kaya, dia memang orangnya karakternya bagus gitu. Jadi good people, dia nggak mau nyusahkan orang gitu. Karena tipe-tipe orang yang prinsipnya kalau kamu ingin enak hidup kamu, jangan menyusahkan banyak orang, jangan membuat urusan orang ribet. Nah itu tipe A, tipe A banget. Jadi tipe A itu dia punya prinsip, rata-rata yang saya temuin dan guru saya pernah ngomong, tipe A itu dia punya kepercayaan gini. Kalau saya mudah order ke sales, dia akan dapat order lebih banyak juga gitu. Dia akan dapat akan dimudahkan juga, kalau dia punya usaha juga akan mendapatkan orderan rezeki yang lebih banyak lagi gitu, dengan mempermudah urusan orang lain. Itu rata-rata yang saya temuin kayak gitu. Jadi dia nggak orang nggak ribet gitu. Jadi gampang gitu orangnya. Tipe orang yang istilahnya itu polite banget, istilahnya itu santun dan tidak ribet lah istilahnya. Sementara kalau tipe B kan memang masih tipe B itu baik juga, cuma wajar gitu, rasional. Tipe B itu rasional, artinya kalau bisa dapat lebih dong, masa aku bayar
aku deal 1 juta masa nggak dapat apa-apa gitu loh. Gitu sebenarnya tipe B ini bukan berarti buruk, tapi kita masih apa ya, rasional. Kalau Anda nemuin orang yang rasional kan biasanya cenderung ya ingin dapat bonus lebih, dapat service excellent lebih gitu ya. Gitu. Oke, berarti mungkin apa namanya, untuk berarti customer grading ini emang pure adalah seperti personality gitu ya Pak, atau karakteristik dari Hampir seperti personality. Jadi kayak semacam apa ya, istilah itu ada menyangkut personality, ada menyangkut mungkin background juga. Artinya ya. itu background ekonomi, background Dari lingkungan gitu apa ya. namanya, lingkungan dan karakter ya memang banyak ya. Tapi kita harapan kita dengan materi ini teman-teman itu tujuannya apa sih? Maintenance lah customer potensi A sehingga order Anda itu meningkat gitu, dan tidak banyak buang waktu ke customer yang misalnya C dengan D. Sebenarnya tuh kalau dibelah dua di teori tadi itu ada garis di tengah-tengah. A dengan B itu harus mendapatkan perhatian yang lebih. C dengan D itu kalau bisa dihindari gitu loh. Maksudnya itu bukan dihindari, itu ya udah kalau dia kontak ya udah gitu. Tapi ketika Anda fokus ke customer yang 2 di atas itu, apalagi yang A, itu insya Allah ordernya itu akan melimpah banyak dan dapat referensi banyak gitu, dapat rekomendasi dan lain sebagainya itu lebih banyak. Oke. Nah, berarti itu tadi Pak Slamet. Jadi mungkin apa namanya customer grading ini tuh emang bawaan gitu ya dari lingkungan. Nah, tapi kemungkinan kita untuk jika kita memaintenance dengan baik, mungkin akan bertambah loyalitasnya gitu sih mungkin ya. Terus juga intinya adalah untuk mengatur apa ya namanya energi kita gitu sih, tujuannya adalah sebenarnya kan customer B dan A Manajemen ini. waktu ya, lebih tepatnya mungkin manajemen waktu dan tenaga ya. Iya betul, manajemen waktu dan tenaga dimaksimalkan untuk yang customer B dan A gitu ya Pak ya. Daripada nanti ada kayak lagunya apa namanya, kau gantungkan ya, apa lagunya Meli. Nggak jelas, jadi digantung di PHP terus sama customer, ternyata sampai akhir bulan juga nggak dikasih orderan gitu. Ya, 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 ya. Oke, wah udah jam 9.14 nih. Pak Beni mungkin ada tambahan lagi Pak? Saya Karena pikir cukup. waktunya udah. Sebenarnya itu Oke. aja. Jadi pesannya ke teman-teman, manage customer Anda. Kalau bisa ditandai ya. Oh, ini customer tipe A. Tandai dan luangkan waktu, investasikan waktu untuk maintenance hubungan dengan customer A. Nah, kalau customer A-nya belum banyak, ya udah maintenance dengan customer A dengan B. Tapi kalau customer A-nya itu cukup banyak, maintenance dah dengan baik. Insya Allah customer A tadi akan memberikan multiplier efek yang besar. Oke, siap Pak. Kalau karena kita udah mepet waktunya ya jam 9.14, mungkin saya rangkum sedikit. Jadi pertemuan hari ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan manajemen waktu dan energi kita untuk customer grading yang A dan B gitu ya. Nah, kalau misalnya ciri-cirinya customer A ini kurang lebih dia ini tidak perhitungan, maksudnya apa namanya loyal sekali, terus kemudian mendatangkan juga banyak prospek gitu. Nah, terus untuk customer B dia ini juga ada potensi apa tetap customer yang baik yang mau beli di kita tapi dia tetap rasional atau minta lebih gitu. Nah, 2 customer di atas ini apa namanya harusnya di maintenance dengan baik gitu. Beda dengan customer C yang ciri-cirinya mungkin apa namanya banyak nanya tapi kurang terbuka gitu. Istilahnya tadi seperti kayak abang-abang lambe gitu ya Pak. Kayak basa-basi seperti itu, dan ada yang ghosting atau yang emang dari awal udah kelihatan tidak berminat atau iseng. Nah, itu mungkin kita bisa meminimalkan waktu dan tenaga kita untuk nggak cari pusing ke sana gitu. Iya, Oke. gitu sih. Oke, terima kasih Pak Beni. Untuk selanjutnya ada sesi foto dari host Mas Eka. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Beni, Mbak Nadia untuk materi malam ini. Semoga berkah